Selamat pagi. Minggu ini kita masuki minggu ketiga di bulan keluarga. Sebagai umat Tuhan diundang untuk menghayati makna bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 3, kami puji dengan riang. Jemaat yang terkasih, ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan mengaku dosa-dosa kita secara berbalasan. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara kami agar kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Namun kami seringkali lupa akan kasih pemeliharaan-Mu, hingga kami kerap bersungut-sungut. Tuhan, ampunilah kami. Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami, namun kami sering tidak mau mengikuti langkah-Mu. Kami lebih sering menurut dan melangkah menurut kemauan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Engkau mengutus para pemimpin untuk membimbing kami agar tercipta ketertiban di kehidupan bersama kami. Namun, kami justru sering tidak menghormati mereka. Kami sering memberikan kritik tanpa dasar, bahkan dengan kalimat kasar yang jauh dari sikap hormat. Tuhan, ampunilah kami. Kami sadar ada banyak hal yang belum kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu, saat ini kami datang mengakui dosa kami secara pribadi di hadapan-Mu.
Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami. Amin. Kini terimalah berita anugerah berdasarkan apa yang dinyatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam suratnya pasal yang kedua, ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Itu menunjukkan kasih karunia yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memasuki pemberitaan firman Tuhan, marilah kita menyatukan diri di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, ajarkan kami mengerti maksud-Mu melalui sapaan yang Kau nyatakan kepada kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang menegur, mengokohkan dan menyapa kami. Urapi dan sertai hamba-Mu dan kami semua dengan penyertaan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti apa yang Kau maksudkan kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini berdasar Injil Yesus Kristus dari Matius pasal 22, ayat 15 sampai 22. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Bagian Injil ini mengisahkan tanggung jawab orang percaya untuk menjalankan panggilannya, membayar pajak kepada kaisar dan menyerahkan persembahan kepada Allah. Kemudian pergilah orang-orang Farisi
Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya! Kekasih-kekasih Kristus, belajar dari kenyataan dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, kita menyadari bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen, mau tidak mau sesungguhnya bersinggungan dengan tanggung jawab hidup bermasyarakat, dan juga tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman dalam kehidupan bergereja. Keduanya, antara kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara, dan juga kehidupan iman, memiliki wewenang, memiliki otoritas masing-masing. Keduanya tidak dapat disatukan, namun berdampingan. Keduanya tidak dapat dipaksakan agar aturan yang ada di dalam iman kita, dalam hidup bergereja, dipaksakan untuk aturan dalam hidup berkarya di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Namun kita tahu apa yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara ini dijiwai panggilan kita sebagai orang beriman untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk melayani, untuk memberikan kepedulian. Kita ingat, Ibu Bapak dan saudara-saudara, bagaimana negara kita ini tercinta didirikan. Republik Indonesia tidak lepas dari keinginan satu kelompok agar negara terwujud didasarkan atas keyakinan agama. Namun, syukur kepada Allah, semangat nasionalisme dan kebangsaan menjadikan negeri kita tercinta dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memberikan kebebasan kepada warga negaranya, kepada setiap orang yang hidup di negeri ini untuk mengakui Tuhan yang Maha Esa melalui iman dan kepercayaan masing-masing. Sejarah telah mencatat ada tokoh Kristen penting yang mampu menyuarakan
kepentingan bangsa dengan segala keberaniannya, dengan segala kebenaran yang diwujudkan. Dia tidak perlu menggembar-gemborkan bahwa dia adalah orang Kristen. Namun nilai-nilai Kristen itu terwujud di dalam panggilannya, di dalam dia menjalankan panggilan kehidupan nasionalismenya. Semestinya kita pun yang hidup pada masa kini terus berani menyuarakan suara kebenaran, mengingatkan, menegur, menyapa. Upaya untuk menjadikan peraturan segalanya didasarkan pada hal keagamaan selalu ada dalam sejarah sepanjang waktu. Sekalipun kita tahu di suatu negara yang tidak didasarkan pada salah satu keyakinan agama tertentu. Namun yang terjadi, kehidupan majelis agama seringkali menjadi kelompok elit yang mengatur, yang seolah-olah menentukan dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan pemimpin agama dalam kelompok orang-orang Yahudi, dalam masyarakat Yahudi yang disebut dengan kelompok Farisi, sangat mendominasi aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Mereka menjadi sekelompok elit orang-orang yang mengatasnamakan pemimpin bangsa, pemimpin agama. Namun tidak lain, mereka seolah menjadi semacam pengawas. Mereka menekan orang-orang yang lemah, menekan orang-orang yang kecil. Namun benarkah mereka juga menjadi pelaku atas apa yang diperintahkan untuk membayar perpuluhan, untuk membayar aturan ini dan itu? Sementara yang ditekankan hanyalah untuk orang-orang yang kecil. Kelompok pemimpin elit ini juga merasa tidak nyaman dengan kehadiran Yesus, ibu bapak dan saudara-saudara. Mengapa? Karena mereka merasa Yesus seolah mengkritik kehidupannya, mengkritik pelayanannya, mengkritik kehidupan yang nyaman dalam tatanan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk menjatuhkan dan menyingkirkan Yesus terus dilancarkan. Setiap ada kesempatan maka upaya itu digencarkan. Dan melalui bacaan Injil pada saat ini kita diajak untuk mengerti bagaimana kelompok Farisi ini berkong kali kong dengan kelompok yang sebenarnya sangat bertolak belakang, kelompok Herodian, yaitu kelompok orang-orang yang memiliki paham bahwa Herodeslah yang terus menjadi raja. Dan ini sangat kontra sebenarnya di tengah-tengah kepemimpinan yang ada. Namun demi kepentingan apapun seringkali terjadi, sehingga terwujudlah koalisi antara pemimpin agama Yahudi dan tokoh yang berseberangan, kelompok Herodian. Untuk apa mereka bersatu? Untuk apa mereka berkoalisi? Tidak lain untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Karena sudah beberapa kali mereka kalah telak dengan apa yang ditegaskan oleh Yesus. Cara yang mereka lakukan memang seolah-olah menunjukkan kesantunan, menunjukkan kebaikan, menunjukkan cara yang rendah hati, namun sebenarnya mereka sedang meninggikan dirinya. Coba kita perhatikan dari apa yang ditegaskan dalam ayat yang ke-16b dan ayat yang ke-17. Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur, dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Tanpa disadari mereka mengakui keberadaan Yesus, jati diri Tuhan Yesus yang luar biasa. Jati diri Tuhan Yesus yang memiliki kelebihan dibanding mereka sebagai tokoh,
dibanding mereka sebagai pemimpin elit. Namun lanjutannya dalam ayat 17, katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Mengapa membayar pajak menjadi persoalan, ibu bapak dan saudara-saudara? Apakah ada masalah dengan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah? Ibu bapak dan saudara-saudara, kita tahu saat itu tanah Yahudi, umat Israel sedang dikuasai oleh pemerintah Romawi. Dan pemerintah Romawi menerapkan aturan untuk membayar pajak untuk pembangunan bagi wilayah jajahannya, untuk membayar tentara, untuk membayar mereka yang menjabat dalam kedudukan di pemerintahan. Siapapun juga orang-orang yang bekerja kepada pemerintah Romawi tentu harus menerima upah, menerima gaji, dan uang itu didapatkan dari membayar pajak. Membayar pajak rupanya menjadi persoalan bagi para pemimpin Yahudi, karena mereka tidak menyukai penjajah. Mereka tidak ingin dikuasai oleh bangsa asing. Dan jika mereka membayar pajak berarti menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang taat kepada penguasa yang ada di Roma, kepada kaisar yang ada di Roma. Dan di balik itu sebenarnya penegasan ini hendak menunjukkan bahwa mereka tidak ingin agar umat yang dipimpinnya juga membayar pajak. Namun mereka mengalihkan seolah-olah Yesuslah yang akan memberikan keputusan apakah diperbolehkan membayar pajak atau tidak. Semestinya mereka bisa menentukan sendiri, dan mengapa mereka bertanya kepada Tuhan Yesus? Pertanyaan ini merupakan satu jebakan. Pertanyaan ini hendak mengarah agar Yesus juga mengikuti cara pandang mereka. Jawab apapun bagi Yesus akan disalahkan. Jika Yesus mengatakan tidak, maka mereka akan menuduh Yesus sebagai tokoh subversif, Yesus sebagai pemberontak yang tidak mau menuruti aturan yang berlaku. Namun jika Yesus mengatakan boleh, mereka akan menganggap Yesus itu sebagai bolo penjajah, Yesus itu sebagai orang yang pro dan merestui penjajah untuk berkuasa. Ibu bapak dan saudara, dengan bijak Tuhan Yesus memberikan jawab karena mengetahui kejahatan hati mereka, dan ia berkata, mengapa kamu mencobai aku, hei orang-orang munafik? Orang-orang yang nampak baik dengan mengajukan pertanyaan yang santun, yang sebenarnya hendak menjatuhkan Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Ibu bapak dan saudara, di seluruh wilayah jajahan Romawi termasuk di tanah Yahudi, diberlakukanlah mata uang yang berlaku untuk seluruh wilayah. Mata uang yang nilainya menjadi mata uang internasional kala itu, yaitu mata uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Mereka membawa 1 dinar, salah satu mata uang dengan nilai 1 dinar kepada Tuhan Yesus. Ibu bapak, tentu kita tahu seperti apa dinar itu, tetapi saya menggambarkan berupa koin seperti yang saya pegang ini. Kebetulan koin ini bernilai 500 rupiah, dan gambar yang ada di dalam koin dengan nilai 500 rupiah ini seorang tokoh yang kita kenal. Beliau juga tokoh GKI. Dia adalah pahlawan nasional.
Namanya diabadikan menjadi nama jalan tol yang panjang di Jakarta Selatan. Dia adalah Jenderal TB Simatupang, Ibu Bapak dan Saudara. Jadi uang 500 rupiah ini akan bernilai 500 kalau ada dua sisi yang masing-masing menunjukkan gambar siapapun gambar itu. Dan biasanya gambar itu adalah orang pilihan atau kepala negara, raja atau ratu. Namun bisa jadi juga uang itu adalah tokoh besar. Dan dalam hal ini adalah gambar Bapak TB Simatupang. Nah, karena mata uang itu mata uang dinar, lalu di situ ada gambar yang tertera. Dan gambar itu adalah gambar Kaisar Romawi. Maka Tuhan Yesus mengatakan ketika memegang mata uang itu, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Dengan spontan mereka menjawab bahwa gambar yang tertera dalam dinar itu adalah gambar dan tulisan kaisar. Ibu Bapak dan saudara, dengan bijak Yesus yang telah menunjukkan koin itu dengan tegas mengatakan, berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Ibu Bapak, Yesus tahu pertanyaan yang menjebak ini hendak mengingatkan bahwa uang yang beredar di masyarakat adalah uang milik negara. Uang yang dikeluarkan secara sah untuk pembayaran yang ada di wilayah dimanapun jajahan Romawi dan negara Romawi berada. Artinya, sebagai warga negara mereka punya tanggung jawab dan kewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku. Dan salah satunya adalah membayar pajak. Dengan membayar pajak maka berarti mereka mendukung upaya pemerintah. Dengan membayar pajak maka mereka mendukung pembangunan. Dengan membayar pajak maka mereka menjalankan kewajiban yang baik sebagai warga negara. Kalau Tuhan Yesus mengatakan berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, itu yang berlaku di dalam masyarakat. Namun, Ibu Bapak dan saudara serta kekasih-kekasih Kristus, selain sebagai warga negara, mereka juga adalah orang-orang percaya, orang-orang yang beriman. Sehingga Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada mereka, ada wilayah khusus yang diberlakukan di tengah-tengah kehidupan keyakinan mereka, yaitu wilayah yang berhubungan dengan kepercayaan. Ibu Bapak, di Yerusalem ada kota suci, dan di kota suci itu ada bangunan yang dinamakan Bait Allah. Entah apa alasannya Ibu Bapak dan saudara, mata uang yang beredar di masyarakat, mata uang yang beredar di lingkungan masyarakat sebagai pembayaran yang sah itu tidak bisa masuk di dalam lingkungan Bait Allah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang hendak mempersembahkan persembahan berupa uang untuk dimasukkan ke dalam kotak atau peti persembahan di lingkungan Bait Allah? Ibu Bapak ingat ketika Tuhan Yesus marah di Bait Allah? Karena di sana ternyata terjadi transaksi jual beli. Dan transaksi jual beli itu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dan ternyata di lingkungan Bait Allah itu ada semacam money changer, tempat penukaran uang. Uang-uang yang dibawa dari luar yang berupa mata uang Romawi tidak boleh masuk ke lingkungan Bait Allah karena dianggap najis, dianggap tidak layak. Sehingga kalau orang hendak mempersembahkan
persembahan di lingkungan Bait Allah, maka mereka harus menukar koin yang mereka miliki dengan koin khusus yang berlaku di lingkungan Bait Allah. Koin khusus itu tentu harus dilakukan dengan cara pembayaran dan ada kurs-kurs tertentu. Oleh karena itu Tuhan Yesus tidak hanya menegaskan tentang membayar pajak, namun juga tanggung jawab dan kewajiban sebagai orang percaya untuk menyerahkan atau menghaturkan apa yang seharusnya diserahkan kepada Tuhan Allah. Dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Persoalan di sini bukan lagi tentang membayar pajak atau tidak, tetapi apakah ada tanggung jawab bagi orang yang bertanya, bagi para pemimpin Yahudi. Perkaranya bukan masalah membayar pajak atau tidak, tetapi apakah juga mereka menyerahkan persembahan kepada Tuhan Allah atau tidak. Jangan di satu sisi kita menggembar-gemborkan hal yang dianggap penting, namun di sisi lain ternyata tidak. Dengan bijak, Tuhan Yesus juga sebenarnya sedang mengingatkan kepada kita, ada wilayah khusus yang dilakukan di lingkungan kehidupan kita. Lingkungan yang saling berjumpa, wilayah yang saling berjumpa, yaitu wilayah kehidupan nyata dalam pekerjaan kita, wilayah yang nyata dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, wilayah yang nyata di tengah-tengah kehidupan lingkungan kehidupan kita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Adakah kesadaran kita ketika kita bersinggungan di tengah-tengah lingkungan kita, kita tetap memiliki pendirian bahwa saya adalah orang yang beriman, saya adalah orang yang taat kepada Allah, namun juga saya adalah warga masyarakat yang ada di sini yang menjalankan kepatuhan dan tanggung jawab. Pernyataan Yesus yang sangat menohok kepada para pemimpin agama Yahudi dan juga orang-orang Herodian yang saat itu bersatu, hendak mengingatkan tanggung jawab mereka agar mereka tidak koar-koar, tidak sekedar menyuruh orang lain untuk membayar kewajiban-kewajiban tertentu, namun mereka sendiri tidak melakukannya. Kita pun diingatkan akan tanggung jawab itu. Tanggung jawab di tengah-tengah panggilan pekerjaan kita, tanggung jawab di tengah-tengah hidup kita bergereja. Bagaimana kita yang ditempatkan Tuhan dengan panggilan kita sebagai seorang ayah, yang sekaligus sebagai seorang kepala keluarga, yang bekerja dan bertanggung jawab di mana Tuhan menempatkan kita. Wujudkan tanggung jawab itu dengan baik dan benar. Dan ketika kita menyatakan tanggung jawab yang baik dan benar itu, sebenarnya kita sedang menunjukkan Allah yang kita yakini di tengah-tengah karya dan pelayanan kita. Kita tidak dapat berbuat sopan dan santun di tempat kerja kita, sementara kita marah kepada orang yang katanya dikasihi oleh kita. Kita mengatakan melayani di tengah-tengah kehidupan bergereja, tetapi kita seringkali tidak peduli kepada bawahan kita di lingkungan rumah maupun di pekerjaan kita. Adakah kesadaran bagi kita? Berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, kepada yang nyata di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Namun juga sadarilah ada tanggung jawab pula yang wajib kita berikan kepada Allah. Persembahan kita, yang artinya hidup kita. Sudahkah kita sebagai orang beriman yang pada saat ini merayakan bulan keluarga, pekan keluarga, masa keluarga, menghayati panggilan itu? Atau jangan-jangan kita menunjukkan penampilan yang luar biasa, namun kita sebenarnya orang yang munafik, sama seperti pemimpin-pemimpin Yahudi. Tuhan Yesus mengingatkan kita, ada tanggung jawab yang besar
yang harus kita lakukan. Tanggung jawab sebagai orang beriman yang hidup nyata di tengah-tengah panggilan kita, dan tanggung jawab yang nyata di tengah-tengah karya apapun juga melalui kehidupan sosial kita. Tuhan Yesus hadir mengutus saya, mengutus ibu bapa dan saudara-saudara dan kita semua ke dalam dunia ini untuk mewujudkan apa yang baik di hadapannya dan mendatangkan kebaikan bagi semuanya. Tuhan memberkati. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita membarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Sekalipun kami menyadari pelayanan kami masih dibatasi oleh keadaan. Pada masa pandemi ini kami terus bergumul bahwa gereja-Mu terus Engkau wujudkan, terus Engkau nyatakan melalui persekutuan, kesaksian dan pelayanannya. Kami bersyukur untuk GKI Menteng yang terus Tuhan pakai di tengah-tengah kehadirannya di dalam dunia, khususnya di mana gereja-Mu ini hadir. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini dalam keadaan sakit dan dalam proses penyembuhan. Kami menyatu dalam doa kami untuk pemulihan dan kesembuhan bagi Ibu Vivi, bagi Oma Lin Yahya, bagi Oma Yeti, bagi Ibu Setiawan Tobing, bagi Ibu Yusnani, bagi Oma Benayani, dan saudara-saudara kami yang tidak kami sebut, namun ada di dalam hati kami, dimanapun mereka berada. Kami memasrahkan agar mereka diberi kemampuan untuk memandang Engkau sebagai penolong, dan biarlah mereka boleh mendapatkan kesembuhan serta pemulihan. Jika mereka tidak mendapatkan pemulihan, biarlah mereka tetap berada dalam iman yang teguh, setia dan takut kepadamu. Kami juga berdoa di tengah-tengah pergumulan pandemi untuk garda terdepan orang-orang yang terpanggil dan dipanggil untuk melayani, para pekerja medis, dokter, perawat, tenaga laboratorium, tenaga-tenaga pelayan kesehatan, sopir ambulan, mereka yang bertugas untuk memakamkan jenazah COVID, dan pekerja-pekerja lainnya yang berada di lapangan, juga para polisi dan tentara yang berkarya untuk mengamankan situasi. Kami juga berdoa untuk kelompok masyarakat dan siapapun yang mengalami pergumulan karena pekerjaan, bahkan mereka yang terkena PHK, kehilangan kehidupannya dan penghasilannya. Kiranya Engkau sendiri yang berkarya dan menolong, dan mampukan kami juga untuk memiliki kepedulian, untuk memiliki kesadaran di tengah-tengah kehidupan yang menyulitkan ini. Kami memasrahkan kegiatan Dwi Pekan Keluarga GKI Menteng agar semuanya berjalan dengan baik, sekalipun kegiatan itu tidak dilakukan dalam perjumpaan fisik, namun kami melakukan kegiatan melalui media online dan sarana yang lain. Kami juga memasrahkan anak-anak yang bersekolah, kuliah, bahkan beraktivitas dari tempat masing-masing dengan media online. Engkau terus memberkati. Sekalipun kami sadar mereka berada dalam kejenuhan, mereka berada di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman dan merindukan untuk berkumpul bersama dengan teman-teman sekolah atau kuliahnya. Kami memasrahkan agar kami semua hidup dalam kebijaksanaan dan takut akan Engkau, mematuhi protokol yang berlaku di dalam masyarakat, melalui apa yang harus selalu kami waspadai dan kami antisipasi. Kami saat ini berdoa untuk mereka yang harus menghadapi persoalan, dan biarlah mereka bijak dalam menyikapi RUU Cipta Kerja yang beberapa waktu ini menjadikan demo dan tindakan anarkis yang menakutkan bagi kami. Oleh karena itu kami juga memasrahkan keamanan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri ini, berikan hikmat, roh yang takut akan Engkau, dan hidup yang terus bergantung kepadamu. Masih banyak doa yang belum kami naikkan.
Namun kami percaya Engkau yang memiliki kami, Engkau yang memiliki gerejamu, Engkau yang memiliki bangsa dan negara kami, Engkau yang memiliki dunia ini, akan menunjukkan rahmat, belas kasihan dan cintamu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami landaskan di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kepada kami dalam panggilan doa kami, dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita kepada pelayanan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang ada pada Roma 11 ayat 36 yang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyanyikan lagu Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Marilah kita bersama-sama mendoakan persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, tidak pernah putus kami bersyukur atas semua rahmat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Penyertaan-Mu nyata di hidup kami. Tuhan, hari ini kami datang membawa persembahan kami. Sebagai ungkapan syukur kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Berikan apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kami siap mempersembahkan hidup kepada Allah. Jadilah penurut-penurut Kristus. Kami siap menuruti perintah-Nya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.